Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Ayuhal jam'ul karim, para pengharap ampunan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, yang semoga Allah terus berikan kepada kita keistiqomahan untuk senantiasa melakukan ketaatan di hadapannya sampai akhir hayat kita. Dan malam ini kita masih berada di malam bulan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bulan Rabiul Awal, yang insya Allah malam Sabtu besok adalah terakhir kita membacakan kisah Maulid di bulan Rabiul Awal. Dan ini sebagai sebuah usaha mengekspresikan cinta kita kepada Rasulullah. Kadangkala cinta itu tidak butuh bahasa, kadangkala cinta itu bahkan tidak butuh sebuah alasan, karena dia lebih kepada sebuah rasa yang menguasai di dalam dada. Dan pada saat ini yang kita lakukan masih terlalu sederhana dibanding dengan mereka, orang-orang yang telah menunjukkan secara totalitas cintanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemarin malam saya kedatangan tamu, salah seorang dari peserta pengajian online, dan beliau bercerita tentang begitu senangnya dengan pengajian online karena mendapatkan pengetahuan baru dengan tanpa harus datang ke majelis taklim. Tetapi yang menarik, pada saat saya bertanya sama ini orang yang datang ke tempat saya malam Jumat kemarin, saya bertanya sama beliau, dalam satu hari satu malam berapa kali baca sholawat? Karena beliau seorang pedagang yang beliau bilang efek dari pandemi ini pemasukannya terjun bebas. Satu bulan yang saya harusnya dapat 300 juta Ustadz, nggak sampai sekarang, bahkan setengahnya aja enggak. Terus saya tanya, berapa kali baca sholawatnya dalam sehari semalam? Beliau bilang nggak sampai 4.000 Ustadz. Saya kaget bahwa ada orang yang masih terlalu muda kemudian mempunyai wiridan baca sholawat di atas 3.000 kali karena cintanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kemudian berbicara banyak bagaimana tentang hakikat cinta kepada baginda Rasulullah. Bayangkan jamaah sekalian berbahagia, saya merindukan satu keadaan di mana seperti para salafun saleh, ketika disebut nama Rasulullah mereka nggak kuasa menahan derai air mata. Padahal mereka sama seperti kita, nggak pernah ketemu dengan baginda Rasulullah, tapi setiap kali disebut nama Nabi mereka menangis karena begitu dahsyatnya cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita malam ini berusaha meminta kepada Allah supaya dengan kehadiran kita di majelis ini, karena Allah yang menggenggam hati kita, biar Allah tambahin cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai ada orang yang kemudian mereka bila tidak membaca sholawat, mereka menebusnya dengan sebuah hukuman karena saking cinta kepada baginda Rasulullah. Coba tanya, kita mengaku umat Nabi Muhammad, tanya bagaimana cintamu kepada baginda Rasulullah. Kemudian gak usah kau bandingkan cinta dengan orang tua, karena cinta kepada kedua orang tua hanya di mulut saja mengaku cinta, tetapi kerinduan untuk ketemu orang tua aja gak ada. Keinginan untuk selalu menatap wajah orang tua aja nggak ada. Kejauhan, karena kita juga banyak menjadi orang-orang yang masih disebut pembohong, mengaku cinta kepada kedua orang tua tapi suka berhitung dengan kesibukan yang kita miliki untuk bisa datang menemuinya. Padahal mereka sudah tua, yang di atas kertas mereka akan
Ya mungkin 4-5 tahun, atau mungkin lebih cepat dari itu. Tetapi nggak ada keinginan kemudian ingat sama orang tua, sedih, nangis. Padahal itu orang tua yang telah membiayai kita, berkorban, dan banyak betul jasanya sama kita. Boleh jadi kemudian kepada baginda Rasulullah tidak ada kerinduan untuk menatap wajahnya, karena kita nggak pernah ketemu dengan beliau. Membangkitkan cinta rada susah, karena kepada orang yang berjasa yang kau temui saja, engkau tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk bisa melihat wajah kedua orang tua. Lalu bandingkan dengan kesibukanmu dengan sebuah alat yang disebut dengan handphone. Engkau tidak pernah mengenal lelah berjam-jam bersama handphone, padahal dia akan menjadikan kau lupa dari Allah. Aneh, nggak ada rasa bersalah. Padahal banyak orang yang pada takut dengan kematian, dengan virus corona. Engkau masih saja nyaman menyia-nyiakan waktu. Ini yang tadi saya bahas dalam kitab Kifayatul Atqiya. Sesungguhnya modal utama dari seseorang, umrul insani ra'sul mal. Kita dikasih umur, ini adalah modal. Maka cilakalah mereka yang menyia-nyiakan umurnya. Dan kalau kita ingin melihat keislaman seseorang, lihat bagaimana mereka menghargai umurnya. Ketika mereka sibuk menghabiskan waktu umurnya dengan sia-sia, maka ketahuilah mereka adalah orang yang jahat kepada dirinya. Jahat. Dia biarkan kesibukannya tanpa ada manfaat pada dirinya, yang padahal badan itu kelak akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah. Maka kita butuh syafaat baginda Rasulullah. Dan anehnya, saat engkau sudah tidak mencintai badanmu, engkau juga tidak mencintai Rasulmu dengan sesungguhnya. Kan kalau kita sayang sama badan kita, kita rawatin badan kita, kita pelihara, kita dandanin, kita lihat mana yang kira-kira nggak pantas. Tetapi badan kita ini bukan hanya ada di dunia, jemaah. Nanti badan kita setelah hancur menjadi tulang belulang akan dikumpulkan lagi menjadi badan yang utuh di yaumil qiyamah. Dan saat itu semua akan dimintakan pertanggungjawaban. Mata yang kau gunakan lebih banyak kau ajak untuk melihat Al-Quran, untuk terjaga di waktu malam karena mengingat Allah, atau kau habiskan dengan handphonemu berjam-jam? Apakah nunggu sakit dulu baru ingat Allah? Apakah nunggu susah dulu baru ingat Allah? Jemaah sekalian yang berbahagia, ini yang terjadi kepada banyak orang. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Saya ingin mewasiatkan ini kepada diri saya dan kita semuanya. Allah kasih kesempatan kita panjang umur bukan buat disia-siain, karena Allah sayang supaya kita menambah banyak amal perbuatan. Maka malam ini kita berharap kepada Allah Jalla Jalaluh. Di majelis ini kita minta kepada Allah supaya terus Allah berikan taufik hidayahnya kepada kita. Jemaah sekalian berbahagia, bila ada mereka yang memanggil nama Allah, maka Allah akan memperhatikannya. Saya kemarin menyampaikan pengajian di Masjid Al-Marzuqiyah, pengajian bulanan. Satu waktu Anas bin Malik meriwayatkan sebuah hadis. Dia berjalan mendampingi Rasulullah. Kemudian Nabi melewati seorang lelaki yang lisannya hanya memanggil Allah, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin,
ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin. Tetapi lelaki itu hanya sampai pada bacaan ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, diulang-ulang, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Nabi lewat, Nabi mendengar, melihat lelaki itu hanya memanggil nama Allah, ya arhamar rahimin, wahai yang paling menyayangi dari semua yang menyayangi. Nabi kemudian bersabda kepada lelaki itu yang mengucapkan ya arhamar rahimin, sal faqad nazarallahu ilaika. Nabi kemudian bersabda, wahai pemuda, minta segera kepada Allah, maka sesungguhnya faqad nazarallahu ilaika, Allah telah memandang engkau, memperhatikan engkau. Jemaah, kita mengawali majelis ini dengan sholat isya berjamaah, kemudian kita memanggil Allah dengan 99 namanya, dan sebentar lagi kita akan larut dalam bacaan Ratibul Haddad. Di dalamnya ada tasbih, di dalamnya ada takbir, di dalamnya ada sholawat, di dalamnya ada kalimat-kalimat thayyibah, di dalamnya ada tahlil. Dan setelah itu kita membaca kisah Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelewat banyak instrumen yang kemudian menguatkan batin kita, meyakinkan hati kita. Kelewat banyak bacaan yang kita lakukan malam ini, menjadikan sebuah sebab Allah berikan pertolongannya kepada kita. Karena itu di malam ini, majlis ini, kita minta kepada Allah Jalla Jalaluhu, ya Allah ya Rabbana, ya Allah ya Ilahana, kami tak lelah memanggil namamu, kami tak pernah bosan untuk membasahi lisan kami dengan asma-asma indahmu, karena engkau yang perintahkan kepada kami untuk meminta berdoa dengan menyebut asma-asmamu. Ilahana, engkau kumpulkan kami malam ini di tempat ini, dan engkau mengetahui suasana hati kami, engkau mengetahui yang sedang kami rasakan, engkau mengetahui semua isi hati kami. Ilahana, dengan sifat Rahman Rahimu ya Rabb, dengan sifat Rahman dan Rahimu ya Ilahana, berikan kami kemudahan dalam setiap urusan kami, berikan kami jalan keluar dari setiap masalah kami ya Rabbana. Juga kepada saudara-saudara kami yang menyaksikan, mengikuti acara ini, kendati pun mereka tidak hadir di tempat ini. Ilahana, Ilahana, engkau yang maha kaya, engkau yang maha kuasa, engkau yang mengetahui semua yang sedang kami rasa. Ilahana, tolong kami Ilahana dari semua yang sedang kami rasakan. Ilahana, berikan kami keberkahan di dunia ini dan di akhirat nanti. Ilahana, Nabimu bersabda bahwa bila ada yang sedang menyebut namamu, maka engkau sedang memperhatikan mereka. Ilahana, engkau melihat kami tertunduk malam ini di tempat ini. Ilahana, kami juga dikumpulkan karena cinta kami kepada seorang lelaki yang engkau sangat mencintainya, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan sifat Rahman Rahimu ya Rabbana, dengan kedudukan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan kedudukan seorang lelaki yang kau puji di dalam Al-Quran begitu mulia akhlaknya, dengan kedudukan para kekasihmu, kami meminta kepadamu ya Rabb, ampuni semua dosa dan kesalahan kami, ampuni semua khilaf kami. Ilahana, kami juga meminta kepadamu ya Rabb, ampuni dosa dan kesalahan kedua orang tua kami.
Sayangi mereka ya Allah, laksana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Muliakan ayah kami ya Rabbana. Mereka mencari nafkah siang dan malam untuk memenuhi kebutuhan kami. Muliakan ayah kami di dunia ini dan di akhirat nanti ya Rabbana. Berikan mereka panjang umur ya Rabbana. Ilahana, terkhusus untuk wanita istimewa ya Rabb. Muliakan ibu kami ya Rabb. Bahagiakan ibu kami ya Rabb. Wanita mulia yang tidak tergantikan oleh wanita manapun. Wanita mulia yang di telapak kakinya menyimpan surga. Wanita mulia yang tidak pernah berharap balas ketika memberikan kasihnya kepada kami. Ilahana, kami sungguh mengemis kepadamu ya Rabb. Berikan kami kemampuan untuk bisa membahagiakan mereka. Kami sungguh mengemis kepadamu ya Allah. Berikan kami kemampuan untuk melukis senyuman di wajah mereka. Ilahana, kendati tidak pernah menyamai kebaikan mereka. Ilahana, bila keduanya telah tiada, atau salah seorang dari mereka telah tiada, maka malam ini kami mohon belas kasih-Mu ya Rabb. Luaskan kubur mereka, penuhi dengan cahaya, berikan sebaik-baik tempat, jadikan kubur mereka taman surga. Ilahana ya Maulana, untuk semua anak keturunan kami ya Allah, berikan penjagaan-Mu kepada mereka ya Rabb. Lindungi mereka dari semua kejahatan makhluk-Mu. Untuk semua anak keturunan kami ya Rabb, berikan mereka kemuliaan dunia akhirat, bahagia dunia akhirat. Buat mereka yang titip doanya kepada kami di majlis ini ya Allah, Engkau yang mengetahui semua yang mereka inginkan, semua yang mereka titipkan dalam doa di malam ini ya Rabb, maka kabulkanlah ya Allah. Dan bagian akhir dari permintaan kami, bila waktunya tiba kami mati, berpisah dengan semua yang kami cintai, kami harus datang menghadap-Mu sendiri, sunyi, sepi, pada saat kami berada di kubur nanti. Dan sebelum itu semua ada peristiwa yang sangat menyakitkan, sakaratul maut. Maka kami meminta malam ini ya Rabb, kapanpun kematian kami Engkau tentukan, kami memohon kepadamu ya Allah, temani kami, bimbing kami, gerakan lisan kami untuk melafazkan sebuah kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sebagai sebuah pertanda husnul khatimah, sebagai sebuah pertanda husnul khatimah, terbebas dari siksa api neraka. Ilahana, jangankan merasakan, membayangkan kami tak kuasa ya Rabbana. Untuk semua hajat kami, munajat kami, liridha'illahi ta'ala wa li syafaati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam fid dini wad dunya wal akhirah, thumma ila hadri jamil malaikatil muqarrabin wal anbiya'il mursalin, thumma ila hadri jamil awliya'illahi salihin wal ulama'il amilin, khususan ila hadir Syekh Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali wa Syekh Ahmad Badawi wa Syekh Ahmad Rifai wa Syekh Ibrahim Ad-Dasuqi wa Syekh Abdul Qadir Jilani wa Syekh Abi Hasan Asy-Syadili wa Syekh Al-Muhajir ilallah Ahmad bin Isa wa Syekh Al-Faqir Muqaddam Muhammad bin Ba'lawi wa Syekh Qutbil Irsyad wa Ghadil Ibadi wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad wa Syekh Al-Habib Ahmad bin Alawi Al-Haddad wa Syekh Al-Habib Husain wa Qara Idrus wa Syekh Al-Habib Ali wa Qara Sakran
والشيخ أبي المواهب عبد الوهاب الشعراني والشيخ محمد زين عبد الغاني والشيخ وأستاذ بهيم بن مسعود والشيخ بهرواني قدوس والشيخ حميد بسروان والشيخ منوير كابيك والشيخ وأستاذ أبويا كهي سيبول الأمسير وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة ثم إلى حاضر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. Sebutkan orang tua kita, mereka yang telah tiada. وأصولهم وفروعهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم يا ربنا إلهنا حاجاتنا إليك كثير يا الله يا الله Ya Allah. Sebutkan hajat kita. Jangan pernah berputus asa, karena bagi Dia mudah untuk merubah keadaan hambanya. Memintalah, karena Dia Allah Maha Kuasa. Dia bahkan menyayangi hambanya melebihi kasih sayang seorang bunda kepada anaknya. Adakah seorang bunda membiarkan anaknya dalam kesusahan? Memintalah, karena meminta kepada Allah tidak akan pernah kecewa. Memintalah, karena memang Dia memerintahkan untuk kita meminta. Allahumma hajatuna ilaika katsir ya Allah ya Allah ya Allah. Berdoalah dan jangan lupa doakan saudara-saudara kita. Jangan lupa titip doa buat negeri ini, biar diberikan keberkahan, terbebas dari virus corona dan segala fitnahnya. Titip doa buat pemimpin-pemimpin kita, supaya mereka selalu dibimbing oleh Allah untuk berlaku amanah. Allahumma hajatuna ilaika katsir ya Allah hasil maqasidana ya Allah hasil maqasidana ya Rahman hasil maqasidana ya Rahim wasahhil umurana ya Allah wasahhil umurana ya Rahman wasahhil umurana ya Rahim. Bareng ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin farrij 'alal muslimin ya Arhamar Rahimin. على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا
أرحم الراحمين فرج على المسلمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين